Di atas reruntuhan istana Sura, kabut berwarna darah bergulung-gulung seperti plasma kental. Darah yang disemprotkan oleh Sang Tianyang membasahi token kuno di tangannya. Pola wajah hantu ganas yang terukir di permukaan token tiba-tiba menyala, dan setiap celah mengeluarkan cahaya merah tua, berputar dan menggeliat seperti makhluk hidup. Dari celah-celah di bumi, suara dentuman tumpul pertama kali terdengar, seolah-olah ribuan genderang perang ditabuh di bawah tanah, dan kemudian lengan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi sisik ungu tua tiba-tiba keluar dari tanah, dan suara paku yang merobek lapisan batu memekakkan telinga. Pengawal Sura mulai formasi. Suara Sang Tianyang serak seperti bel tua, dan buih darah melonjak di rongga bahu tempat ia kehilangan lengannya, tetapi matanya menyala dengan tekad terakhir. Ribuan sosok bangkit dari celah-celah, dan setiap pengawal Sura tingginya 3 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi hitam dengan garis-garis berwarna darah yang mengalir. Tidak ada wajah di balik helm itu, hanya 2 api hantu yang melompat dari dunia bawah. Ujung tombak panjang di tangan mereka menelan dan mengembuskan kabut beracun yang gelap. Begitu mereka muncul, mereka membentuk formasi pertempuran misterius, dengan tombak-tombak itu menunjuk ke arah Master Pavilion Tianyuan di udara, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang dapat merobek awan. Saat formasi pertempuran itu beroperasi, kabut berwarna darah di tanah secara paksa diekstraksi dan dipadatkan menjadi pita cahaya berwarna darah yang mengelilingi pengawal Sura. Wajah-wajah yang menyakitkan dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul di pita cahaya, yang semuanya adalah jiwa-jiwa heroik istana Sura yang tewas dalam pertempuran selama beberapa generasi. Master Pavilion Tianyuan tergantung di atas kabut darah. Tidak ada emosi di pupilnya yang dikendalikan oleh mayat darah, hanya ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan. Dia bahkan terlalu malas untuk melihat ke bawah ke arah pengawal Sura, tetapi dengan santai mengangkat tangan kanannya yang terbungkus dalam energi mayat darah. Cahaya darah yang meluap dari ujung jarinya tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum terbang berwarna darah, yang masing-masing dibungkus dengan bau busuk yang merusak segalanya. Bas! Jarum-jarum terbang itu jatuh seperti hujan badai, dan formasi pengawal Sura, yang pertama kali menanggung beban, langsung meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Pita cahaya di inti formasi pertempuran tiba-tiba meluas, menghalangi kelompok jarum terbang sejauh 3 kaki, tetapi jarum terbang berwarna darah itu seperti belatung di tulang tarsal, menggerogoti dinding cahaya formasi pertempuran lapis demi lapis. Dengan suara berderak, pengawal Sura di barisan depan tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki, dan api hantu di bawah helm mereka berkedip-kedip dengan keras. Energi di tubuh mereka diekstraksi secara paksa oleh jarum-jarum terbang itu. Perjuangan bodoh. Suara Master Pavilion Tianyuan adalah campuran aksen pria dan wanita, tajam dan dingin, kekuatan mayat darah. Bagaimana formasi pertempuran biasa Anda dapat menahannya? Dia memutar pergelangan tangannya, dan jarum-jarum terbang berwarna darah itu tiba-tiba berakselerasi, tidak lagi menyerang formasi pertempuran, tetapi dengan akurat menusuk celah-celah di baju besi masing-masing pengawal Sura. Api hantu pengawal Sura pertama tiba-tiba padam, dan baju besi pertempuran besi hitam itu pecah inci demi inci,
memperlihatkan tubuh yang telah lama membusuk di dalamnya. Kemudian datang yang kedua, yang ke-30, dan seluruh formasi pengawal sura, yang berubah menjadi abu dalam beberapa tarikan napas, seperti kartu domino. Hanya suara benturan logam tumpul dari tombak-tombak panjang yang jatuh ke tanah yang sangat keras di tengah keheningan medan perang. Sang Tianyang menyaksikan pengawal sura, yang bergantung padanya untuk hidupnya, dibantai seperti semut, dan rasa manis yang amis melonjak di tenggorokannya. Dia ingat bahwa pengawal sura ini adalah senjata roh perang yang telah disempurnakan oleh Istana Sura selama ribuan tahun, dan masing-masing dari mereka membawa sisa jiwa orang yang kuat, tetapi sekarang mereka berubah menjadi debu di tangan musuh. Tidak, dia meraung seperti binatang buas yang terperangkap, dan tubuhnya yang tersisa bergetar hebat, dan darah di dantiannya mendidih tak terkendali lagi. Pada saat ini, dua aliran cahaya hitam legam merobek kabut darah, dan mereka adalah dua prajurit yang telah kehilangan kendali atas tubuh Chen Ping sebelumnya. Napas kematian yang kuat bertahan di sekitar mereka, dan kapak perang hitam gelap di tangan mereka menggambar jejak bengkok di kehampaan. Rune kuno muncul di bilah kapak. Mereka adalah dua roh pertempuran kuno yang telah ditundukkan Chen Ping sebelumnya. Pada saat ini, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Chen Ping, tetapi ditarik oleh semacam kekuatan jauh di dalam Istana Sura, dan langsung bergegas ke Master Pavilion Tianyuan. Hah! Master Pavilion Tianyuan akhirnya bereaksi sedikit. Dia menoleh untuk melihat kedua prajurit itu, dan jejak keraguan muncul di wajahnya yang terkikis oleh mayat-mayat darah. Kalian berdua belum mati, tetapi tidak mungkin untuk menekan kami sekarang. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar dari mulut Master Pavilion Tianyuan pada saat yang bersamaan. Jelas bahwa kedua prajurit ini ada di sini untuk menekan dua mayat berdarah. Sebelum suara itu jatuh, kedua prajurit itu telah mengayunkan kapak perang mereka pada saat yang bersamaan. Kapak prajurit di sebelah kiri sangat ganas. Kemanapun angin kapak itu lewat, ruang itu beriak seperti gelombang air, dan cahaya kapak gelap memenggal kepala Master Pavilion. Kapak prajurit di sebelah kanan adalah feminin. Rune pada bilah kapak menyala dan berubah menjadi jaring hitam besar yang menutupi langit dan bumi, mencoba menjebak tubuh Master Pavilion. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda saling terkait untuk membentuk badai energi mini, dan bahkan kabut berwarna darah di sekitarnya dikosongkan secara paksa. Master Pavilion Tianyuan mendengus dingin dan tidak lagi membencinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan pusaran merah darah tiba-tiba muncul di dadanya. Sebuah lengan yang ditutupi sisik hijau terentang dari pusaran. Itu adalah lengan mayat darah. Lengan itu sangat cepat, meninggalkan lusinan bayangan di udara. Pertama, ia menamparkan bilah kapak prajurit di sebelah kiri. Dengan suara keras, bilah kapak itu hancur berkeping-keping. Prajurit di sebelah kiri terkejut dan mundur berulang kali. Udara hitam di tubuhnya meredup 3 poin dalam sekejap. Kemudian, lengan itu membuka kelima jarinya dan langsung meraih jaring raksasa hitam prajurit di sebelah kanan. Suara kuku yang menggores rune itu seperti gesekan logam. Jaring raksasa itu langsung runtuh.
Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan tanpa suara dan tubuhnya bergetar hebat. Seorang pejuang biasa berani bersikap lancang di hadapanku. Ada sedikit ejekan dalam suara Master Pavilion Tianyuan. Lengan mayat darah itu mengepal, dan dua sinar energi gelap melesat keluar dari tinjunya, tepat mengenai alis kedua prajurit itu. Puff! Tubuh kedua prajurit itu seperti balon yang tertusuk, dan udara hitam mengalir keluar. Mereka mencoba memadatkan tubuh mereka, tetapi rune pada bilah kapak itu musnah inci demi inci di bawah erosi energi mayat darah. Prajurit di sebelah kiri menatap terakhir ke arah Sang Tianyang. Api hantu di matanya benar-benar padam, dan berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan dua kapak panjang hitam yang jatuh ke tanah. Rune pada bilah kapak telah sepenuhnya menghilang, berubah menjadi dua kapak besi hitam biasa. Tidak, bahkan mereka, Sang Tianyang menyaksikan kedua prajurit itu menghilang, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Dia tahu bahwa kedua prajurit ini adalah roh petarung tingkat atas yang telah ditundukkan Chen Ping di reruntuhan kuno. Sekarang bahkan mereka dengan mudah dibunuh, dan Istana Sura benar-benar telah mencapai batasnya. Apakah kamu masih ingin melawan, Sang Tianyang? Master Pavilion Tianyuan perlahan jatuh, dan lengan mayat darah itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia menatap Sang Tianyang, dengan cahaya serakah di matanya, serahkan kristal darah Sura, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Sang Tianyang tertawa terbahak-bahak, dan busa darah yang dia batukkan mengembun menjadi bunga darah aneh di dadanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana Sura masih memiliki satu kartu truf terakhir. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan menyemburkan seteguk darah yang mengandung esensi asal. Darah itu berubah menjadi jimat berwarna darah di udara dan tercetak di reruntuhan kuil leluhur yang telah lama runtuh di kedalaman Istana Sura. Leluhur Sura, aku, keturunan yang tidak layak Sang Tianyang, mohon kepada leluhur untuk datang ke dunia. Saat suara itu jatuh, suara gemuruh yang mengguncang dunia datang dari reruntuhan kuil leluhur, dan aura kuno dan agung membubung ke langit, merobek kabut berwarna darah yang menyelimuti Istana Sura. Bumi berguncang hebat, dan sosok besar yang terbuat dari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri dari reruntuhan. Tulang-tulang itu ditutupi dengan jubah naga emas yang compang camping, dan dua api emas sebesar batu kilangan menyala di rongga mata di kepala. Itu adalah sisa jiwa leluhur Istana Sura yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Suara leluhur tua itu seperti teriakan ribuan hantu, bergema di antara langit dan bumi. Siapa yang berani menyerbu Istana Suraku? Untuk pertama kalinya, mata Master Pavilion Tianyuan menunjukkan tatapan serius. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam raksasa tulang putih ini, yang merupakan kekuatan kuno yang hampir melampaui negeri dongeng yang tersebar. Menarik. Aku benar-benar membangkitkan jiwa sisa dari benda tua ini. Dia menjilat bibirnya, dan kekuatan mayat darah beredar liar di tubuhnya. Tetapi jiwa sisa adalah jiwa sisa, dan berani keluar untuk mati.
Leluhur itu tidak berbicara, tetapi mengangkat telapak tulangnya yang besar dan menamparnya dengan keras ke arah Master Pavilion Tianyuan. Sebelum angin telapak tangan tiba, tanah di bawah telah ditampar menjadi selokan tanpa dasar, dan udara dipadatkan menjadi gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya menjadi bubuk. Master Pavilion Tianyuan tidak menghindar, dan membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, peti mati berwarna darah besar muncul di depannya, yang merupakan peti mati yang menyegel mayat darah sebelumnya. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, dan bau busuk yang menggetarkan jiwa menyembur keluar. Tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari peti mati dan melilit Master Pavilion, membentuk perisai berwarna darah yang kokoh. Boom! Telapak tangan raksasa tulang putih menghantam keras perisai berwarna darah, dan seluruh reruntuhan istana Sura berguncang hebat. Awan gelap bergulung di langit, dan kilat serta guntur menderu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai berwarna darah, tetapi akhirnya menghalangi serangan itu. Master Pavilion Tianyuan mengerang, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan, "Kamu benar-benar mampu, tetapi apakah ini semua yang kamu miliki?" Dia memasukkan tangannya ke dalam peti mati berwarna darah dengan keras, dan raungan melengking datang dari peti mati. Sejumlah besar energi mayat darah ditarik keluar olehnya, berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan menembaki leluhur. Kemanapun seberkas cahaya itu lewat, ruang itu hancur seperti kaca. Tubuh tulang putih leluhur itu terkena seberkas cahaya, membuat suara berderak pecah, dan api kemasan di rongga mata bergoyang keras, hampir padam. Tidak, leluhur. Mata Sang Tianyang merah padam, dan dia bisa merasakan bahwa sisa jiwa leluhurnya menghilang dengan cepat. Leluhur itu mengeluarkan raungan sedih, dan tubuh kerangkanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mencoba binasa bersama dengan Master Pavilion Tianyuan. Namun, Master Pavilion hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan tentakel berwarna darah itu menghancurkan semua bilah tulang tanpa riak sedikit pun. Sisa jiwa leluhur itu benar-benar musnah, dan tekanan kuno antara langit dan bumi menghilang. Master Pavilion Tianyuan perlahan berjalan menuju Sang Tianyang, menginjak mayat para murid Aula Sura di setiap langkah, dan percikan darah menodai jubahnya menjadi merah. "Sekarang, caramu sudah habis." Suaranya dingin dan menusuk. "Aku akan bertanya sekali lagi, di mana kristal darah Sura?" Sang Tianyang melihat tumpukan mayat di sekitarnya, dan reruntuhan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan jejak keraguan terakhir di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. "Jika kau menginginkan kristal darah Sura, maka lewatilah tubuhku." Tiba-tiba dia menegakkan tubuh, dan matanya yang awalnya redup tiba-tiba menjadi sangat terang. Darah di dantiannya tidak lagi terbakar, tetapi mengembun dengan liar, membentuk bola cahaya merah darah yang menyilaukan. "Istana Sura, aku lebih baik mati daripada menyerah." Pupil Master Pavilion Tianyuan menyusut. Dia tidak menyangka Sang Tianyang akan memilih untuk menghancurkan dantiannya sendiri. Mencari kematian. Tiba-tiba dia melangkah mundur,
dan pada saat yang sama menawarkan peti mati merah darah untuk menghalangi di depannya. Boom! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan tubuh Sang Tianyang berubah menjadi awan jamur merah darah. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar di sekelilingnya, menyapu puing-puing bangunan di sekitarnya dan pecahan mayat ke langit, membentuk badai berdarah. Peti mati merah darah bergetar hebat di bawah gelombang kejut, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan. Master Pavilion Tianyuan juga terkejut dan darahnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, ketika cahaya ledakan itu memudar, kepala Pavilion Tianyuan menyingkirkan kabut darah di depannya dan melihat reruntuhan yang kosong. Meskipun ledakan diri Sang Tianyang sangat kuat, ledakan itu gagal melukainya secara mendasar, tetapi hanya meledakkan martabat terakhir Istana Sura. Orang bodoh.